Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-khushu'a waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tentang memaknai bacaan salat, yakni berusaha memahami apa makna dan arti dari bacaan-bacaan yang kita baca, dan kita masih membahas doa iftitah yang diawali dengan sejumlah zikir 10 kali ya. Kita awali dulu untuk selalu mengingat dan menghafalnya. Monggo ikuti bacaan saya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Subhanallah, 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 Subhanallah. La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. A'udzu billah min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Ya. Jadi monggo diingat-ingat, bacaan iftitah ini terdiri dari 5 zikir yang masing-masing dibaca 10 kali. 5 zikir masing-masing dibaca 10
kali. Diawali Allahu Akbar 10 kali. Setelah itu Alhamdulillah 10 kali. Setelah itu Subhanallah 10 kali. Kemudian La ilaha illallah 10 kali. Kemudian Astaghfirullah 10 kali. Jadi diawali Allahu Akbar 10 kali. Kemudian Alhamdulillah 10 kali. Kemudian Subhanallah 10 kali. Kemudian La ilaha illallah 10 kali. Kemudian Astaghfirullah 10 kali. Nah, setelah itu barulah kemudian membaca doa Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqami yaumal qiyamah. Ini adalah doa iftitah yang biasa dibaca Nabi pada saat beliau sholat malam alias sholat tahajud, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membahas makna dari doa. Mulai dari doa hari ini ya. Kita akan mengupas makna Allahumma ghfirli wahdini. Yang terjemahnya adalah ya Allah, ampunilah saya dan berilah petunjuk saya. Nah, di doa di sini itu mengandung dua permintaan. Pertama minta maghfirah atau minta ampunan. Yang kedua adalah minta huda, minta hidayah, minta petunjuk. Jadi isi dari doa yang kita kupas malam hari ini dua ini. Allahumma ghfirli wahdini bermakna ya Allah, ampunilah saya dan berilah petunjuk saya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah saya. Ini adalah doa yang paling agung. Minta ampun itu adalah doa yang paling agung. Di antara semua permintaan kita, puluhan doa kita, ratusan doa kita, bahkan ribuan doa kita, yang paling agung itu adalah doa minta ampun. Kenapa? Karena tidak ada maknanya semua permintaan kita di dunia dikabulkan oleh Allah, tapi di akhirat masuk neraka. Itu nggak ada maknanya. Makanya minta ampun ini sangat penting, karena itu akan menjamin kita di akhirat nanti itu tidak akan celaka. Ya. Dan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat memberikan harapan besar bagi kita. Karena di Al-Quran itu dinyatakan Allah itu menjamin tidak akan menyiksa hamba selama mereka minta ampun. Nah, ini. Makanya sampai ada perkataan sebagian sahabat atau ulama yang mengatakan barang siapa diilhami istighfar maka mustahil Allah akan menyiksanya. Jadi bersyukurlah jika panjenengan kita semua masih dikasih ilham untuk minta ampun. Karena itu tandanya Allah sebenarnya tidak berkehendak menyiksa kita. Karena ada orang yang seumur hidup itu tidak pernah diilhami untuk minta ampun. Ada itu. Ya, ada itu. Siapa itu? Nah, ini yang paling terkenal di masa jahiliyah. Itu ada seorang laki-laki namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an itu laki-laki yang tidak pernah diilhami istighfar seumur hidup. Jadi satu kali pun tidak pernah ngomong Astaghfirullah, tidak pernah ngomong Allahumma ghfirli. Akhirnya apa? Kata Nabi di akhirat itu, waduh, nasibnya ternyata sangat menyedihkan. Padahal Ibnu Jud'an ini di masa jahiliyah itu terkenal sebagai orang yang baik sekali. Baiknya bagaimana? Terkenal di kalangan masyarakat jahiliyah, Ibnu Jud'an ini adalah orang yang kaya raya, konglomerat, suka membantu orang miskin, suka menyambung silaturahmi, dan suka memberi makan orang-orang yang kelaparan. Bahkan dia itu punya piring raksasa, yang kalau orang itu kalau ingin naik, itu harus pakai tangga, coba. Saking besarnya piring raksasa itu. Jadi piring raksasa ini dimiliki Ibnu Jud'an untuk ngasih makan orang-orang yang kelaparan. Bayangkan itu, kira-kira setiap hari keluar berapa puluh juta itu kira-kira ya untuk ngasih makan orang-orang setiap hari itu. Dia ngasih makan orang-orang yang kelaparan. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu di masa mudanya sebelum beliau menjadi seorang nabi, itu beliau pernah bercerita bahwa di waktu zuhur saat beliau itu kepanasan, beliau itu berteduh di bawah bayang-bayang piringnya Ibnu Jud'an. Bayangkan.
Saking gedengnya piringnya itu, piring raksasa. Ya. Jadi terkenal semacam itu. Jadi orang ini baik, di masa jahiliyah terkenal orang yang baik. Maka ketika Rasulullah itu diutus menjadi seorang nabi, Aisyah yang masih ada hubungan kerabat dengan Ibnu Jud'an. Jadi Aisyah itu kalau ke Ibnu Jud'an itu kira-kira manggilnya mbah gitu ya. Kira-kira masih ada hubungan kerabat itu. Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di masa jahiliyah itu orang yang baik, suka menyambung silaturahmi, membantu orang kekurangan, suka memberi makan orang yang kelaparan. Apakah perbuatannya itu nanti bermanfaat di akhirat? Kata Nabi, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Kenapa? Kata Nabi, karena dia sama sekali tidak pernah mengucapkan satu kali pun seumur hidupnya, Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli, ampunilah saya. Nah, coba ini. Ini loh pentingnya istighfar itu kayak begini ya. Jadi ada orang yang terkenal baik tapi nggak dikasih ilham sedikit pun untuk minta ampun. Akhirnya kata Rasulullah, celaka di akhirat, masuk neraka itu. Itu kan ngeri berarti ya. Nah, ini berarti menunjukkan betapa dahsyatnya ilham istighfar ini. Jadi marilah berterima kasih, bersyukur kepada Allah selama Allah masih ngasih kita ilham untuk minta ampun. Allahumma ghfirli, astaghfirullah, Rabbi ghfirli, dan sebagainya. Banyak lafaz-lafaz istighfar itu. Itu berarti tandanya Allah tidak ingin menyiksa kita. Yang penting minta ampunnya itu sungguh-sungguh dari hati. Merasa diri bersalah, merasa diri hina, merasa diri itu layak untuk disiksa, terus minta ampun, khawatir Allah murka pada kita. Insya Allah yang semacam itu bisa memberi kita harapan besar Allah tidak akan menyiksa kita. Gitu ya. Nah, makanya ini penting doa semacam ini. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mengupas lebih dalam. Sebenarnya makna Allahumma ghfirli secara bahasa itu apa? Ya. Allahumma ghfirli secara bahasa itu maknanya adalah ya Allah, tutupilah untukku. Nah, itu makna bahasanya. Kenapa kok ighfir itu dimaknai ditutupi? Karena dalam bahasa Arab kata ghafara itu maknanya nutup. Ya, dalam bahasa Arab ghafara itu maknanya nutup. Maghfirah itu maknanya adalah penutupan, aktivitas menutup. Kalau orang Arab itu mengatakan jam'un ghafir, maka itu biasanya diterjemahkan sebuah kelompok manusia yang sangat banyak orangnya sampai level menutupi pandangan. Nah, itu orang Arab bilangnya begitu, jam'un ghafir istilahnya. Ya, lalu kenapa kok minta ampun atau minta maaf ini kok pakai kata ghafara yang bermakna menutup, ini apa gunanya? Ya, jawabannya adalah, kata para ulama, ini kinayah. Ketika seseorang minta ampun, itu maknanya dia itu minta kepada Allah supaya dosanya ditutupi, dianggap seperti tidak ada, walaupun catatannya masih ada. Nah, itu makna dari Allahumma firli. Kenapa? Karena begini, diterangkan para ulama, semua dosa itu tercatat walaupun diampuni. Nah, ini prinsip pentingnya. Semua dosa itu akan tercatat walaupun diampuni. Jadi jangan berharap atau jangan menyangka dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu itu kemudian hilang dalam catatan. Enggak, tercatat semua besar maupun kecil. Ya, walaupun diampuni. Ya, kenapa demikian? Nah, ini didasarkan pada sejumlah dalil. Yang paling jelas dinyatakan oleh Al-Quran adalah surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal seberat zarrah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal seberat zarrah keburukan, maka dia akan melihatnya. Apa sih zarrah itu? Biasanya kalau di terjemahan Quran diterjemahkan atom mungkin ya. Nah, ini terjemahannya sebenarnya tidak boleh menerjemahkan atom. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada atom. Belum dikenal atom gitu ya. Itu logika simpel saja. Memahami bahasa Arab harus pakai bahasa Arab yang dipakai di zaman itu. Jadi persepsi orang di situ yang
yang harus dipakai. Tidak boleh pakai makna yang ada di zaman sekarang. Dzarrah itu apa sih sebenarnya? Dzarrah itu kata para ulama, ketika engkau menempelkan jarimu pada tanah, kemudian kau angkat, maka butiran debu yang menempel pada jarimu itu, satu butirnya itu disebut dengan dzarrah. Nah, ini bayangan orang Arab kalau disebut dzarrah itu kayak begitu. Ya, tangan kita ditempelkan ke tanah, lalu kita angkat, maka satu butiran debu yang menempel pada tanah kita itu disebut dzarrah. Ini untuk menggambarkan bahwa sekecil apapun amal kita pasti tercatat dan kita pasti akan melihatnya. Karena janji Allah di sini adalah yarah. Yarah itu dari kata yara, ro'a, melihat. Pasti melihat kita. Gak mungkin gak melihat, pasti akan melihat sekecil apapun. Ya. Sekecil apa misalnya? Para ulama itu sampai ngasih contoh. Kata mereka, hingga tersenyum dan tertawa. Jadi senyum dan tawa kita itu tercatat itu. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena walaupun hanya senyum saja, senyum itu bisa bermakna amal soleh, bisa menjadi amal soleh, tapi senyum juga bisa menjadi maksiat, bisa dosa itu. Contoh senyum amal soleh apa? Misalnya kita ketemu tetangga, terus kita senyum ramah, memasukkan kegembiraan pada tetangga. Kita ketemu jamaah masjid, kita tersenyum ramah, menyapa dengan baik. Itu dihitung amal soleh. Ya, kenapa? Itu melaksanakan hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah ini ya. Jadi amal soleh itu. Tapi ada juga senyum yang bernilai maksiat. Misalnya apa? Senyum meremehkan. Ya, senyum meremehkan. Orang kayak gitu. Di hati bilangnya gitu. Kayak meremehkan. Jadi mungkin nggak ngomong apa-apa, tapi senyumnya tuh senyum Allah tahu hatinya tuh meremehkan hambanya yang lain. Kayak gini tuh dihitung dosa. Karena ada hadis Nabi, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Seseorang itu sudah dianggap buruk, sudah cukup disebut buruk ketika meremehkan saudaranya sesama muslim. Diremehkan. Itu aja nggak paham. Gitu ya. Jadi kadang-kadang di hati itu ada meremehkan orang, meremehkan kelemahannya, meremehkan skillnya, meremehkan dan lain sebagainya. Itu senyum yang bernilai maksiat. Nah itu dihisap oleh Allah. Pasti akan ditunjukkan, apalagi perbuatan yang lebih besar daripada itu. Maka tidak mungkin tidak akan tercatat. Jadi itu maksud dari ayat ini adalah apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, entah itu kebaikan atau keburukan, entah itu amal soleh ataupun maksiat, maka semuanya pasti akan dilihat. Dilihat artinya tercatat. Jadi dosa apapun pasti akan tercatat. Walaupun nantinya ada yang diampuni, gitu loh. Tercatat itu nanti dibagi jadi dua berarti. Yang tercatat bagian ini diampuni, yang ini tidak diampuni. Bisa itu. Ada yang tercatat semuanya diampuni, juga bisa itu. Ada yang tercatat sama sekali nggak diampuni karena dia memang nggak pernah tobat, sehingga dia harus dihukum, bisa itu. Nah ini prinsip penting harus dipahami terkait dosa itu kayak begitu. Jadi tidak ada dosa yang hilang. Sekecil apapun maksiat kita di masa lalu, pasti akan ditampakkan oleh Allah. Karena nggak mungkin Allah itu berdusta dalam firman-Nya. Kalau Allah sudah berjanji, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini kan ungkapan janji Allah yang pasti akan dilakukan. Dan Allah itu maha suci untuk mengingkari janji. Pasti akan melihat itu nantinya. Ya, nah itu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah surat Al-Kahfi ayat 49 yang menunjukkan bahwa semua dosa itu tercatat, tidak pernah hilang. Apa itu? Di surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka catatan amal pun diletakkan.
Maka kau akan melihat orang-orang durjana, para pendosa itu semuanya takut karena isi dari catatan amal tersebut. Mereka semuanya berkata, aduhai celaka kami, mengapa catatan amal ini tidak meninggalkan hal kecil maupun yang besar, melainkan dicatat semuanya. Nah, ini Quran ini bilang begini. Jadi semua dosa tercatat, besar maupun kecil. Makanya kalau dilihat kayak begini itu, kita akan bisa paham mengapa sahabat seperti Utsman bin Affan saking hati-hatinya. Beliau itu berusaha untuk menebus dosanya walaupun hanya menjewer. Coba ya, menjewer ini kan hampir semuanya pernah melakukannya. Utsman itu pernah menjewer. Yang dijewer siapa? Yang dijewer budaknya. Dijewer yang sebenarnya jeweran didikan. Kita kan biasa menjewer anak kalau dia berbuat salah misalnya. Tapi saking takutnya nanti dihisap dan termasuk dosa, beliau tuh sampai bilang, wahai pembantuku, aku dulu pernah menjewermu, maka sekarang jewerlah saya. Daripada saya dihisap di akhirat, dibalas di sana. Ini bentuk caranya minta ampun pada Allah kayak begitu, minta dibalas di dunia. Ini saking hati-hatinya. Jenengan pernah mendengar kisah Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi seorang khalifah? Kemudian ada tamu yang datang, terus tamunya ditanya oleh Umar, Anda kesini urusan negara apa urusan pribadi? Jawaban tamunya, urusan pribadi. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Langsung lampunya dimatikan, ditiup, gitu ya. Terus masuk ke dalam rumah, ambil lampu yang lain. Lalu kemudian tamunya bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa pada saat saya datang, engkau bertanya, saya datang untuk urusan pribadi ataukah urusan negara? Begitu saya jawab urusan pribadi, maka engkau langsung mematikan lampu dan mengambil lampu yang lain untuk kau gunakan penerangan di sini. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya, karena lampu tadi yang saya padamkan itu adalah lampu negara, sehingga tidak berhak dipakai untuk urusan pribadi. Maka saya mengambil lampu pribadi saya supaya saya tidak dihisap oleh Allah. Nah, itu kan Masya Allah. Coba kita rasakan berdasarkan ini ya, ayat surat Al-Zalzalah dan surat Al-Kahfi. Kan hati-hatinya luar biasa itu. Padahal namanya lampu itu berapa banyak sih yang dihabiskan kira-kira? Ya. Lampu minyak itu ya, zaman dulu minyaknya berapa banyak sih dihabiskan dalam percakapan 1-2 setengah jam atau 1 jam misalnya. Tapi saking hati-hatinya, karena mengimani ada ayat yang semacam ini. Begitulah orang-orang soleh di masa lalu ya. Ya, ini makanya ya kalau zaman sekarang mungkin karena jarang yang ngaji, ya justru malah banyak yang menjadikan fasilitas yang mestinya untuk urusan publik gitu ya, dipakai untuk urusan pribadi, ya kan ya. Wah, ini kalau mau mayoritas justru hukum asalnya banyak menyalahgunakan seperti itu, ya. Nah, ini. Oke, jadi itu dalilnya. Sejumlah ulama juga mengatakan seperti itu. Misalnya seorang ulama yang bernama Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan, "Innallaha yaghfirudz dzunub walakin la yamhuha minas sahifah hatta yuqifahu 'alaihi yaumal qiyamah wa in taba." Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa. Ini maksudnya orang yang minta ampun ya dan bertobat. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa, tetapi tidak akan menghapusnya dari catatan amal hingga hamba tersebut disidang, diberdirikan di hadapan Allah pada hari kiamat, walaupun dia bertobat. Nah, ini pernyataan lugas ini dari seorang ulama yang bernama Bilal bin Sa'ad. Jadi walaupun tobat, walaupun minta ampun, ya Allah nanti akan mengampuni, tetapi akan ditunjukkan itu maksiat itu di akhirat nanti itu. Tetap akan ditunjukkan. Supaya apa? Supaya tampak bahwa sebenarnya hamba ini kalau benar-benar dihisab berdasarkan amalnya, sebenarnya nggak layak untuk masuk surga. Nah, itu ya. Supaya tidak merasa loh, saya ini masuk surga karena amal saya sangat banyak. Oh, tidak layak sebenarnya, ini loh dosa-dosamu. Sampai dia merasa
bener-bener kayak sudah hina, patah hatinya, bener-bener seperti nggak berharga, disitulah baru Allah kemudian di akhir menjelaskan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu. Begitu. Jadi tetap akan ditampakkan itu. Bedanya apa dengan ahli maksiat yang lain? Bedanya nanti saya terangkan hadisnya. Bedanya adalah orang yang bertobat itu saat ditampakkan, itu hisabnya nanti itu sifatnya privat, istilahnya gitu. Hisabnya itu tidak dipermalukan, intinya begitu. Jadi hanya percakapan hamba tersebut dengan Allah. Jadi yang lain itu makhluk yang lain itu hanya melihat hamba tersebut itu seakan-akan hanya diajak bisik-bisik sama Allah. Ya, sehingga mereka nggak bisa mendengar apa yang terjadi, percakapannya nggak bisa melihat maksiat apa yang ditunjukkan Allah kepada hamba tersebut. Itu bedanya itu saja. Tetapi dari sisi bahwa semua dosa tercatat dan ditampakkan, maka itu hak, pasti akan terjadi di akhirat. Ya, oke. Itu perkataan Bilal bin Sa'ad ya. Ada juga perkataan dari Al Hasan Al Basri. Ya. Kata Hasan Al Basri terkait dengan hamba yang melakukan dosa kemudian bertobat dan beristighfar, kata beliau, yufarulahu walakin la yumhahu min kitabihi duna an yaqifahu alaihi thumma yas'aluhu anhu. Thumma bakal Hasanu bukaan syadida wa qala law lam nabki illa lil haya' min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kata Hasan Al-Basri, orang yang berbuat dosa lalu dia bertobat dan beristighfar, maka akan diampuni dosanya, tapi tidak akan dihapus dari catatan amalnya sebelum disidang di depan Allah, diberdirikan di depan Allah, kemudian ditanya. Pasti ditanya itu nanti. Ya. Jadi Allah pasti akan menanyai semua perbuatan maksiat kita. Itu sesuai dengan ayat yang lain. Ada ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sungguh aku pasti akan menanyai mereka semua terkait dengan apa yang mereka lakukan. Jadi akan ditanya semua itu. Termasuk orang beriman pun akan ditanya mengapa berbuat dosa semacam ini. Nah, di momen kayak begitu, sekali-kali jangan pernah berdusta. Kita sudah dilatih ya, kalau istighfar itu harus ngaku salah dulu. Ya kan? Di Quran, di salah satu lafadz Sayyidul Istighfar itu kan lafadznya berbunyi wa'taraftu bidzambi, dan saya mengakui dosaku. Jadi di dunia itu kita sudah dilatih ngakui dosa. Jangan sampai kita berdusta di hadapan Allah di akhirat. Karena kalau saya berdusta itu justru malah dimurkai dan dimasukkan ke neraka. Seperti kisah 3 orang yang dikasih nikmat Allah tapi dia berdusta terkait dengan amalnya. Kan ada itu kisahnya ya. 3 orang ditanya oleh Allah, salah satunya adalah orang yang dikasih nikmat kaya. Terus Allah bertanya, kau dulu di dunia saya kasih nikmat kaya, kau gunakan untuk apa kekayaanmu? Jawabannya, saya gunakan untuk infak di jalanmu ya Allah. Nah ini berdusta orangnya, dibentak oleh Allah, dusta kamu. Tapi kamu dulu menggunakan harta kau berikan orang lain supaya kamu disebut dermawan. Nah, sebenarnya kan dosa ini ya. Nggak ikhlas itu kan dosa. Nah, jadi kalau misalnya memang merasa tidak ikhlas, ya diakui saja tidak ikhlas. Justru yang demikian itu lebih besar harapannya untuk diampuni oleh Allah. Kalau berdusta, marah itu semua. Akhirnya si orang kaya ini diseret, dilemparkan ke neraka. Ya, ini kalau di dunia kita bisa berdusta, di akhirat hakim yang maha tahu tidak bisa didustai. Nah, Allah itu maha tahu. Ya, jadi kalau seperti ini, seperti bayangan Hasan Al Basri itu, setiap mukmin itu pasti akan mengalami yang dinamakan momen rasa malu di hadapan Allah. Itu pasti itu nanti. Malu karena pernah melakukan dosa di dunia. Walaupun nanti di akhirat, kalau di dunia Allah tahu dia tulus banget tobatnya, tulus sekali istighfarnya, pasti akan diampuni. Tapi momen dihisab, ditanyai, ditunjukkan dosanya, itu pasti akan terjadi itu di akhirat ya. Oke. Kata Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum, ya, beliau mengatakan,
La tumhaz dzunub min sahaifil a'mal bi taubatin wala ghairiha, bal la budda an yuqafa 'alaiha sahibuha wa yaqtu, tidak akan dihapus dari catatan-catatan amal baik dengan taubat ataupun yang lainnya. Ya, maksudnya dengan taubat atau yang lainnya itu, dosa itu kan bisa diampuni karena taubat, bisa juga diampuni karena sebab istighfar, bisa juga diampuni karena melakukan amal soleh yang lain, gitu ya. Bisa juga kadang orang itu diampuni karena doa orang lain, bisa itu. Jadi banyak penyebab dosa diampuni itu banyak sekali. Bukan hanya istighfar dan taubat. Ya, kadang karena diampuni. Makanya itu hikmahnya kenapa kita disuruh banyak-banyak mendoakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu mungkin amalnya nggak cukup, tapi karena anaknya soleh terus mintakan ampun setiap hari, akhirnya Allah yang mestinya menghukumnya nggak jadi. Nah, ini contoh orang yang diampuni dosanya karena doa anaknya. Kita akan diperintahkan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintahnya begitu. Dan kalau kita rajin mendoakan orang tua, insya Allah anak kita akan diilhami untuk mendoakan kita. Nah, gitu. Jadi sebenarnya balik ke kita sendiri juga ini. Ya. Nah, di situ. Rasulullah kenapa sih kok oleh Allah itu sering kali disuruh untuk memintakan ampun umatnya? Kan sering kali itu. Di Qur'annya itu sering kali banyak ada perintah wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Karena kadang-kadang ada dosa yang belum selesai karena hamba ini mungkin nggak merasa dosa atau dia kurang serius dalam minta ampunnya. Lalu kemudian dibantu oleh istighfarnya Nabi Muhammad. Gitu ya, dibantu oleh istighfarnya Nabi Muhammad. Nah, ini hikmahnya supaya kita apa? Supaya kita dekat-dekat dengan orang soleh, gitu ya, supaya kita itu senang berteman dengan orang yang soleh. Karena bisa jadi dengan doa beliau itu diampuni dosa-dosa kita. Sampai sahabat selevel Umar bin Khattab, kemarin sempat saya singgung. Sampai sahabat selevel Umar bin Khattab sekalipun oleh Rasulullah diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni supaya diampuni, ya Pak. Itu karena saking misteriusnya ya, kita itu diampuni karena apa? Ini kita nggak tahu. Ya, mungkin ada dosa yang nggak cukup dengan istighfar. Mungkin ada dosa yang diampuninya nggak cukup dengan amal soleh. Ya, mungkin ada dosa yang memang nggak cukup hanya sekedar pernyataan taubat. Maka kita kadang-kadang perlu doa dari orang lain, gitu ya. Nah, itu. Oke. Jadi kata Ibnu Rajab, jadi dosa itu tidak dihapus dari catatan amal dengan taubat maupun yang lain, ya. Tetapi dia pasti akan disidang di hadapan Allah, kemudian dia akan membacanya. Jadi pasti akan diingatkan lagi oleh Allah tentang dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Makanya kalau semacam ini kita jadi bisa memahami ya, kenapa Hasan Al-Basri sampai nangis. Andaikan nggak ada andaikan tidak ada perasaan malu saja di hari itu, maka kita sudah cukup untuk sedih ya, ketika ada janji yang semacam ini, ya. Oke. Nah, bagi orang-orang soleh yang oleh Allah itu telah diampuni dosanya walaupun di masa lalu telah berdosa, maka cara hisabnya itu adalah dihisab dengan cara yang dimuliakan, yang kalau di Quran disebut dengan istilah hisaban yasira, hisab yang ringan. Hisaban yasira itu bagaimana? Hisaban yasira itu intinya adalah dihisab tapi hanya sekedar kayak dipresentasikan saja tanpa ada dampratan. Tanpa ada dampratan. Karena ada hadis yang mengatakan kalau Allah sampai mendamprat saat menghisab, pasti masuk neraka orang ini. Nah, itu. Jadi maknanya setiap mukmin dihisab dengan hisaban yasira itu maknanya dosa-dosanya hanya ditampakkan, dipresentasikan, disuruh baca, disuruh melihat, disuruh mengakui. Setelah mengakui, nanti Allah akan mengampuni. Nah, ini dinyatakan dalam hadis yang terkenal dengan istilah dengan hadis najwa. Apa itu hadis najwa? Najwa itu makna bahasanya adalah bisikan. Kenapa dinamakan hadis najwa? Karena hadis ini menceritakan cara menghisap Allah kepada hamba yang diampuninya dengan cara berbisik. Jadi ngomongnya nggak keras, tapi ngomongnya dengan
berbisik yang hanya didengar oleh hamba tersebut, tidak diketahui oleh hamba yang lain. Ini adalah cara menghisap yang sangat memuliakan. Jadi tidak dipermalukan, ya, sangat dimuliakan. Saya ceritakan hadisnya, ya. Oke. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari kisahnya, ya. Kata Abu Hurairah, yudnillahul abda yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan mendekatkan seorang hamba. Fayadha'u alaihi kanafahu. Ya, lalu Allah akan meletakkan kanafnya. Jadi ini ungkapan kalau dalam bahasa manusia itu meletakkan kanaf itu kayak semacam dirangkul begini. Supaya apa? Supaya tersembunyi dari makhluk yang lain. Kita kalau misalnya ngomong ke orang mau menasehati yang nggak mau mempermalukan itu kan kita tarik kemudian kita ngomong bisik-bisik sambil dirangkul gini ya. Tadi bapak begini ya, gitu ya. Itu kan cara memuliakan, tidak ingin mempermalukan di hadapan orang lain. Jadi diungkapkan begitu dalam riwayat hadisnya. Fayadha'u alaihi kanafahu. Jadi seakan-akan kayak dirangkul oleh Allah supaya disembunyikan, tidak dilihat oleh hamba Allah yang lain. Wa yadfa'u ilaihi kitabahu fi dzalika sitri. Lalu Allah kemudian menyerahkan catatan amalnya dalam keadaan ditutupi tadi. Ya, setelah ditutupi kemudian diserahkan, ini loh catatan amalmu. Terus Allah berfirman, Iqra ya ibna Adam kitabaka. Hai anak Adam, baca itu catatan amalmu. Ya. Lalu kemudian fayamurru bil hasanati fabyaddu wajhuhu wa yusarru biha qalbuhu. Ya. Lalu kemudian saat membaca itu kok ketemu amal-amal solehnya, ada catatan sholatnya, catatan hajinya, catatan umrohnya, catatan sedekahnya, catatan ngajinya. Jadi dia melihat itu amal-amal solehnya sehingga senang, wajahnya itu sampai bercahaya saking senangnya, bahagia sekali hatinya. Lalu kemudian Allah berfirman, ta'rifu ya abdi, ya, wahai hambaku, kamu mengenal amal solehmu ini dulu? Dia menjawab, na'am ay rabbi a'rif. Ya wahai Tuhanku, saya mengenalnya. Ya, kemudian Allah berfirman, fa inni taqabbaltuha minka. Maka Allah berfirman, aku telah menerima amalmu tersebut. Fa yakhirru lillahi sajidan. Lalu kemudian dia pun tersungkur sujud. Ya, bersyukur intinya. Sujud dalam keadaan bersyukur. Maka Allah berfirman, irfa' ra'saka ya ibna Adam. Wa'ud fi kitabika. Angkat kepalamu sekarang wahai anak Adam dan kembalilah baca catatan amalmu. Lalu apa ya setelah yang terjadi? Setelah itu kemudian dia melihat catatan-catatan maksiatnya, dia malu luar biasa sampai wajahnya menghitam, ya, dan takut hatinya, khawatir Allah nanti akan menghukumnya karena dosa-dosa tersebut. Karena walaupun orang beramal soleh, tapi kalau dia bermaksiat, dia yakin kan masuk neraka dulu untuk dicuci. Itu dia sudah takut ya. Sudah takut sekali kalau dihukum semacam itu. Maka kemudian Allah berfirman, ata'rifu ya abdi, apakah kamu mengenal amal maksiatmu ini? Dia mengatakan, na'am ya rabbi a'rif. Iya wahai Tuhanku, saya mengenalnya, saya mengakuinya. Nah ini saya katakan tadi harus ngaku salah. Jangan berbohong, jangan membela diri, jangan. Di hadapan Allah harus merasa hina banget. Jangan merasa benar. Ya, kita sendiri dunia kalau tahu ada orang salah terus merasa benar itu jengkel sekali ya. Ya, apalagi dan Allah juga demikian. Lalu kemudian Allah berfirman, inni qad ghafartuha laka. Sesungguhnya aku telah mengampuninya semuanya. Nah, jadi Allah setelah menunjukkan begitu, setelah dia takut semacam itu, Allah kemudian menyatakan, aku telah mengampuninya untukmu. Ya. Maka kemudian dia bahagia sekali, amal solehnya diterima, kemudian amal maksiatnya diampuni. Maka dia sujud kembali, dan makhluk-makhluk yang menyaksikan hisab itu tidak melihat orang ini kecuali dalam keadaan sujud saja. Jadi proses hisabnya nggak kelihatan, yang diperlihatkan Allah hanya saat sujudnya saja. Sampai orang-orang yang di tempat penghisapan itu saling ngomong satu sama lain, tuba li hadzal abdi lam ya'sillah qattu. Bahagia sekali hamba ini, dia nggak pernah maksiat sedikit pun. Nah, begitu ya. Jadi sampai citranya itu sampai nggak pernah maksiat sedikit pun, karena sampai di akhirat pun itu masih terlihat sujud, padahal hakikatnya dia sujudnya karena bersyukur karena diampuni
dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan ya Allah menjadikan kita termasuk hamba yang semacam ini. Karena kalau kita berharap nggak maksiat sedikit pun nggak mungkin. Kita ini bukan nabi, tidak maksum, pasti melakukan maksiat besar maupun kecil, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, hanya Allah yang tahu. Maka yang bisa kita harapkan hanyalah diampuni dosa-dosa kita dengan cara yang memuliakan seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah hadis yang menunjukkan bagaimana dosa itu tetap dicatat, pasti akan dibaca, pasti akan ditampakkan. Tapi bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah, maka itu tidak menjadi sebab hukumannya. Ditampakkan hanya untuk menunjukkan karunia Allah, supaya dia tahu bahwa karunia Allah itu sangat besar dalam mengampuni seluruh kesalahannya. Nah, disinilah makanya penting sekali kita meminta ampun sesering mungkin, termasuk diantaranya saat kita sholat, pada saat memulai dengan membaca doa iftitah. Doa yang kita baca Allahumma firli di sini itu adalah upaya kita supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah wahdini, yakni berilah saya hidayah, minta bimbingan menuju jalan yang lurus supaya tidak tersesat. Nah, maksud meminta hidayah di sini adalah meminta tambah hidayah. Nah, ini kalau nggak ngerti, nggak pernah ngaji itu nanti dijadikan alasan orang-orang yang nggak senang sama Islam. Orang Islam itu kenapa sih ya? Kok saat membaca Al-Fatihah itu berdoa ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Berarti masih sesat dong. Gitu ya, kadang-kadang begitu ya argumentasinya. Nah, ini belum ngaji sehingga kemudian kesimpulan kayak begitu. Jadi begini, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah besar, yakni masuk Islam. Hidayah besar itu masuk Islam, dari kafir kemudian masuk Islam, atau kita dilahirkan di keluarga muslim itu juga sudah anugerah sangat besar sehingga hidayahnya itu hidayah yang seakan-akan dipaksa ya, untuk mendapatkan hidayah. Itu hidayah besar. Yang kedua adalah hidayah rincian, yang itu diberikan Allah secara bertahap, jadi nggak langsung itu. Nah, makanya kita selalu minta petunjuk, selalu minta tambahan hidayah. Gitu ya. Hidayah itu berproses, nggak bisa sekaligus, itu berproses. Nabi aja berproses. Kok bisa? Coba itu, Quran itu kan menurut sejarah turunnya selama 23 tahun. Artinya berarti hidayahnya kan bertahap selama 23 tahun, baru sempurna kan hidayah itu. Ya, Nabi pun itu mendapatkan wahyu secara bertahap, apalagi kita. Coba kita periksa sejak masa kecil kita ya. Kita cek dari satu macam hidayah. Hidayah terhadap sholat itu kan bertahap banget itu ya. Pengetahuan kita terhadap sholat itu kan bertahap sekali. Ya, apakah kita sudah mencapai level pengetahuan yang kira-kira dimiliki Nabi terkait sholat? Nggak bisa jamin itu ya kan? Ya. Tapi kita bisa merasakan betapa bertahapnya hidayah terkait dengan sholat. Mungkin kita di masa kecil diawali pembiasaan dulu oleh orang tua kita supaya sholat. Belum ngerti apa maksud sholat itu, apa maknanya apa, tapi diawali dengan pembiasaan. Setelah pembiasaan lalu kemudian mengerti hukumnya. Oh, wajib. Nah, itu kan jenis hidayah juga. Pengetahuan semacam itu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Setelah itu kemudian belajar lagi, ngerti, oh syarat sahnya begini, harus wudu dulu, ternyata harus menutup aurat, harus menghadap kiblat syarat sahnya. Setelah ngerti syarat sah, lalu belajar tentang rukun-rukunnya, belajar tentang sunnah-sunnahnya, belajar tentang makruh-makruhnya, belajar tentang yang membatalkan sholat. Itu kan jenis hidayah juga, memperbaiki sholat kita kan bertahap itu. Ya. Setelah itu kemudian, andaikan itu sudah dilewati semua, belajar dalil-dalilnya. Kenapa sih kok kita berdiri? Dalilnya apa di Quran? Di hadis apa? Misalnya, gitu ya. Dan untuk mencapai level dalil pun ini nggak semua orang mencapai di situ, gitu ya. Kadang ada orang yang sampai meninggal pun nggak tahu dalilnya apa. Kenapa sholat harus berdiri kan begitu ya? Artinya hidayah itu nggak semuanya sama. Tergantung tingkat orang keseriusannya dalam meminta petunjuk, ya. Anda kan harus ngerti dalil-dalilnya, fikihnya sudah sempurna, maka hidayah berikutnya adalah hidayah minta petunjuk supaya mengerti makna dari apa yang dibaca. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini kan sebenarnya sedang menimba hidayah terkait dengan makna bacaan sholat, kan begitu. Kalau ini selesai kita lewati, kita bisa berharap minta hidayah berikutnya. Apa itu? Supaya sholatnya menjadi khusyuk, supaya bisa mendekati sholatnya para nabi dan Rasul. Baru itu kemudian tuntas hidayah tentang sholat. Coba,
Sekedar hidayah tentang sholat aja perjuangannya bisa jadi puluhan tahun. Ya, makanya kita sangat butuh namanya wahdini itu memang maknanya adalah tambahan hidayah setiap saat. Ya, setiap saat kita sangat butuh dan hidayah itu mahal. Makanya Allah hanya ngasih kepada orang yang sungguh-sungguh meminta dan serius dalam meminta. Dikasih kesempatan untuk ngaji itu sebenarnya mau dikabulkan. Ya, dikabulkan apa? Wahdininya itu dikabulkan. Makanya aneh kalau sudah ada kesempatan belajar terus ditinggalkan. Wah, ini berdoa tapi kemudian menolak pengabulan doanya ya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi itu. Wahdini itu maknanya minta tambah hidayah. Ketika sudah sempurna hidayah diberikan, maka mana wahdini berarti meminta teguh supaya tetap dalam hidayah tersebut. Gitu ya. Jadi itu makna dari wahdini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya. Kita cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.